Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3786, Musuh Barbar. Demi Raja Hantu Tianzong, kau tinggalkan 2/3 kekuatan buah Tao, dan aku bisa membunuhmu. Suara Agung Lin Bai bergema di hutan. Semua praktisi hantu mendengarnya menggelegar di telinga mereka. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tidak. Mereka hanya bisa dengan terampil memberikan 2/3 kekuatan buah Tao. Lin Bai tidak mengingkari janjinya. Ketika dia mendapatkan kekuatan buah Tao, dia melepaskan mereka. Setelah beberapa saat, semua hantu di lembah hitam menghilang di hutan. Ada juga buah Tao di semua praktisi Tao dan hantu, dan tidak ada perbedaan. Lin Bai mendapatkan banyak kekuatan buah Tao, dan perlahan-lahan menyatu ke bagian atas dadanya. Dia berubah menjadi bayangan segel kedua Tao dan Dewa, tetapi belum terkonsolidasi. Dibutuhkan banyak kekuatan buah Tao untuk memadatkan segel kedua. Segel kedua Tao dan Dewa berada dalam bentuk embrio, dan tidak jauh dari entitas. Lin Bai tersenyum. Setelah segel kedua Daoisme terbentuk, kekuatan Lin Bai akan mencapai level 2 perampokan. Pada saat itu, dengan bantuan prajurit supernatural Sangdao dan peta gunung dan sungai, diperkirakan para prajurit dalam 5 perampokan juga dapat dibunuh. Sangat disayangkan bahwa meskipun 3 praktisi hantu di alam 5 perampok jalan telah ditekan oleh peta gunung dan sungai, masih sulit untuk membawa mereka ke dalam bendera pemurnian roh. Jika mereka melakukannya, saya khawatir 3 praktisi hantu akan memberontak dalam bendera pemurnian roh, dan saya akan dimakan kembali. Baru saja, rantai bendera pemurnian jiwa telah mengikat 3 praktisi hantu. Pada saat itu, Lin Bai juga berpikir untuk memasukkan 3 kultivasi hantu ke dalam bendera pemurnian roh. Bagaimanapun, ada 3 kultivasi hantu di bendera pemurnian roh dari 5 perampok, dan kekuatan bendera pemurnian roh akan berlipat ganda karenanya. Namun, dengan cara ini, koefisien bahayanya terlalu tinggi. Prestasi Lin Bai terlalu rendah. Meskipun ada berkah Tao dan segel dewa, pencapaian yang sebenarnya hanyalah yang ada di alam kuasi Tao. Jika 3 praktisi hantu dari 5 perampokan dimasukkan ke dalam bendera pemurnian jiwa, mereka akan dimakan kembali jika mereka tidak berhati-hati. Setelah memikirkannya, Lin Bai masih menyerah pada ide untuk mengumpulkan 3 kultivasi hantu ke dalam bendera pemurnian jiwa. Dia hanya memulihkan beberapa perbaikan hantu yang telah merampok alam Tao. Adalah omong kosong bahwa Lin Bai mengatakan, berikan wajah kepada Raja Hantu Tianzong. Lin Bai sama sekali tidak mengenal Raja Hantu Tianzong. Setelah semua perbaikan hantu pergi, Lin Bai tidak terburu-buru untuk menyingkirkan peta gunung dan sungai. Burung gagak itu juga berdiri dengan tenang di bahu Lin Bai, tanpa mendesak Lin Bai. Dengan cara ini, lembah Hongye menjadi tenang. Beberapa orang kuat dari kota Tianyi di pegunungan rendah di utara melihat ini dan saling memandang satu demi satu. Di antara mereka, lelaki tua yang tampak sangat dihormati itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya dia sedang menunggu kita. Ya, kita tidak datang ke sini secara langsung. Diperkirakan dia akan menganggap kita sebagai musuh. Dia menyelamatkan Liu Heng dan Wu Xuan, dan dia sangat baik kepada kita. Meskipun kita tidak datang ke sini untuk membalas budi, saya khawatir kita harus turun dan membicarakan situasi ini. Setelah beberapa kali menatap, lelaki tua itu memutuskan. Segera, beberapa lelaki tua terbang bersama Liu Hang dan Wu Xuan keluar lembah daun merah, tetapi tidak masuk. Di antara mereka, lelaki tua abadi berkata dengan kepalan tangan di tangannya, saya bertemu dengan tetua Wuzu dari Menara Bintang di kota Tianyi berikutnya. Saya mendengar dari murid-murid Liu Hang dan Wu Xuan bahwa mereka sangat baik hati, jadi kami di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Wu, kamu dari dunia kecil mana? Ketika Lin Bai mendengar bahwa dia telah melapor kepada keluarganya, dia langsung bertanya. Orang tua bernama Wuzu itu berkata dengan hormat, dari tanah kuno, keluargaku juga merupakan penguasa kecil di tanah kuno. Mendengar ini, Lin Bai tertawa dan segera mengerti bahwa dia adalah leluhur tua dari dinasti penyihir besar di tanah kuno. Dia datang ke makam Tianshan bertahun-tahun yang lalu untuk mencari kesempatan untuk menerobos alam Tao. Dia jelas luar biasa. Dia telah berada di makam dewa selama bertahun-tahun, dan dia bahkan masuk ke kursi tetua menara pemetik bintang di kota Tianyi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena tidak ada yang lain, silakan kembali. Lin Bai tidak mau terlibat lebih jauh dengan perahu penyihir itu, biarkan saja perahu itu mundur. Meskipun Lin Bai menduga bahwa tetua bernama Wuzu adalah salah satu leluhur dinasti penyihir agung, menurut pemikiran Lin Bai, Wu Zhou telah berada di dinasti Wu Agung selama bertahun-tahun. Bahkan seperti Du Gusu, dia adalah leluhur makam dewa. Mungkin dia tidak pernah kembali ke dinasti penyihir agung.
Namun, Lin Bai sedikit takut saat ini. Tidak heran kekuatan super di tanah kuno itu begitu tak kenal takut. Begitu orang kuat seperti Wuzu melepaskan diri dari makam dewa dan kembali ke tanah kuno, itu akan seperti dewa yang turun ke bumi, dan dapat menyatukan tanah kuno dengan satu jari. Ini adalah kartu tak terlihat dari semua kekuatan super di benua kuno. Mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menunjukkan kartu ini, tetapi keberadaan mereka akan membuat banyak orang takut. Dinasti Penyihir Agung, Akademi Dongzu, Keluarga Dewa Pedang, Keluarga Dewa Racun, Kerajaan Suci Pusat, Menara Tianbao, dan kekuatan lainnya semuanya ada di makam dewa. Dewa Surga. Setelah itu, banyak dari mereka yang lupa bahwa mereka lahir di dunia, dan beberapa dari mereka telah meninggalkan dunia sebagai pejuang dunia. Oleh karena itu, meskipun Lin Bai tahu bahwa dia berasal dari dinasti penyihir besar dan memiliki beberapa permusuhan, dia tidak memiliki banyak keinginan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan dinasti penyihir besar di Tiongkok kuno. Diperkirakan bahwa leluhur bernama Wuzu ini sama sekali tidak tahu. Jika Lin Bai membunuh Wuzu tanpa pandang bulu, itu akan menjadi aib bagi niat awal Lin Bai. Apa yang disebut ketidakadilan memiliki kepala dan hutang memiliki pemiliknya. Lin Bai hanya membenci kaisar dinasti penyihir besar. Terlebih lagi, sekarang dinasti penyihir besar telah dihancurkan oleh Lin Bai. Di masa lalu, rasa terima kasih dan dendam masa lalu telah dihapuskan, dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Tentu saja, jika Wu Zhou mengetahui dari sumber lain bahwa Lin Bai telah menghancurkan dinasti penyihir besar di Tiongkok kuno dan ingin menemukan Lin Bai untuk membalas dendam, maka Lin Bai akan mengambil alih dan membayar hutangnya. Wajar saja jika si pencari balas dendam memiliki kemampuan untuk membunuh Lin Bai. Setelah mendengar ini, Wu Zhou melihat ke beberapa orang tua lainnya di kota Tianyi. Mereka semua tidak ingin tinggal di lembah Hongye untuk waktu yang lama. Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, Wu Zhou membawa pergi para prajurit kota Tianyi, dan Liu Hang serta Wu Xuan menghilang di lembah Hongye. Setelah mereka pergi, Lin Bai menyingkirkan peta gunung dan sungai dan melemparkannya ke burung gagak. Dia melotot ke burung gagak dan berkata dengan suara dingin, "Lain kali jika kamu membuat begitu banyak masalah, aku tidak akan membantumu membereskannya." Burung gagak dengan senang hati menyingkirkan peta gunung dan sungai, sambil tersenyum berkata kepada Lin Bai, "Bukannya aku tidak memberimu kebaikan. Lihat, aku tidak akan membawa mereka ke sini. Kamu bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan dari Dao Guo, dan kamu akan segera mengumpulkan segel kedua Tao." Lin Bai memikirkannya, tetapi dia hanya bisa tersenyum. Dia berjalan ke rumah kayu dan mengabaikan burung gagak. Bab 3787 Kekuatan di dalam makam para dewa. Ketika dia tiba di kabin, Lin Bai teringat pada sesepuh yang menyebut dirinya, Menara Bintang Kota Tianyi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu di mana Menara Pemetik Bintang Kota Tianyi? Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, aku tahu bahwa kota Tianyi adalah salah satu dari 4 kota utama Teran di makam Dewa Surga, tetapi tidak sama dengan kota-kota utama Teran lainnya. Kota Tianyi mirip dengan klan, dan semua seniman bela diri di kota itu adalah murid klan. Cara pengelolaan kota Tianyi didasarkan pada kultivasi dan kontribusi para murid. Para pemula adalah semua murid dari kota luar, dan mereka hanya dapat tinggal di area kota luar. Secara umum, mereka adalah murid luar. Setelah pencapaian mereka menembus alam Tao dan memberikan kontribusi bagi kota Tianyi, mereka akan dipromosikan menjadi murid kota dalam dan tinggal di area kota dalam. Secara umum, mereka adalah yang disebut murid dalam. Di kota Tianyi, ada banyak murid dari kota luar dan kota dalam, tetapi ada juga subdivisi, yaitu Menara Pemetik Bintang. Gedung Pemetik Bintang hanya menerima yang berbakat dan kuat. Jika seorang prajurit di kota Tianyi ingin memasuki Menara Pemetik Bintang, Anda harus menjadi jenius super tanpa 1 dari 10.000. Setidaknya semua roh bela diri dimulai pada tingkat kekaisaran, atau Anda adalah orang kuat yang melampaui 5 tingkat perampokan. Selain itu, tidak ada yang bisa memasuki menara. Mendengar kata-kata burung gagak, Lin Bai memiliki sedikit pemahaman tentang kota Tianyi. Dia mirip dengan kota dalam bentuk klan. Klan dibagi menjadi murid luar, murid dalam, murid inti dan paviliun tetua. Di kota Tianyi, dibagi menjadi murid kota luar, murid kota dalam dan Zuxinglou. Hanya ada 2 cara untuk masuk ke gedung Jiexing. Cara pertama adalah menjadi jenius super. Tingkat roh bela diri terendah adalah tingkat kaisar. Selain itu, seseorang harus memiliki beberapa bakat di luar orang biasa, seperti Kendo, dan Dao, Dao, Del. Cara kedua adalah menjadi seorang prajurit di alam Tao Hubah.
Selama prajurit itu melampaui alam Tauhuba, ia dapat mendaftar untuk memasuki menara. Menara bintang petik juga merupakan tempat yang membuat banyak prajurit di kota Tianyi menjadi gila dan tidak dapat masuk. Di kota Tianyi, menara bintang petik setara dengan istana, yang merupakan puncak kekuatan di kota Tianyi. Semua prajurit di kota Tianyi mengejar untuk memasuki menara sepanjang hidup mereka. Namun, persyaratan untuk memasuki menara sangat keras, yang juga mengarah pada yang kuat di dalam gedung. Setiap prajurit yang keluar dari gedung memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Wu Zu adalah pendekar Jixinglou, tetapi dia tidak mengandalkan bakat istimewanya untuk masuk. Dia lulus ujian pendaftaran saat mencapai level Wuji Taoism. Adapun orang tua lainnya yang datang dari Wu Zu, meskipun mereka semua memiliki Wuji Daojing, mereka bukan seniman bela diri Jixinglou. Alasannya sangat sederhana. Jika beberapa orang melakukan sesuatu yang buruk terhadap kota Tianyi, atau leluhur dan anak-anak mereka telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap kota Tianyi, atau karena alasan prajurit itu sendiri, kerusakan Daoji, Del. Alasan-alasan ini juga akan ditolak oleh menara. Baik Liu Hang maupun Wu Xuan bukanlah seniman bela diri Jixinglou. Mereka hanya murid dari dalam kota. Karena keluarga mereka memiliki pengaruh di dalam kota, mereka memiliki beberapa hubungan dengan para tetua di menara. Wu Zukai, tempat khusus, akan lebih memperhatikan Liu Hang dan Wu Xuan. Melihat seluruh makam Tianshan, 6 kata, kota Tianyi memilih menara bintang, melambangkan yang kuat. Bahkan jika para prajurit menara Tianyi meninggalkan kota Tianyi dan berkeliling di sekitar makam Dewa Surgawi dan memasuki wilayah klan iblis secara tidak sengaja, selama nama Menara Bintang Pemetik dilaporkan, klan iblis ini akan memberikan sedikit muka tipis. Bagaimanapun, kota Tianyi adalah pelindung yang terkenal. Burung Gagak berkata perlahan, sebenarnya, mudah untuk membedakan 4 kota utama makam Dewa Surgawi. Pertama-tama, kota Tianyi mirip dengan sifat klan. Kota Yinyu berada di bawah kekuasaan gabungan keluarga. Kota Tianqi berada dalam kekacauan. Kota Lingqiao termasuk dalam sifat dinasti, dan pemilik kota-kota Lingqiao menyebut dirinya Kaisar Lingqiao. Alasan mengapa kota Tianqi begitu kacau adalah karena di utara kota Tianqi, ada lapangan es tanpa batas, yang berada di dalam wilayah gunung salju bangsa iblis. Di selatan kota Tianqi, ada gunung busuk dan rawa bau, juga dikenal sebagai tanah jahat tanpa batas. Kota Tianqi berakar di antara gunung salju besar dan tanah jahat yang tak terbatas, dan berulang kali dibatasi oleh klan iblis. Para pejuang di kota Tianqi juga harus hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Tetapi jangan meremehkan kota Tianqi. Dalam kurun waktu tertentu di makam dewa, beberapa orang kuat menyapu semua keluarga iblis di makam dewa surga. Para iblis di gunung salju besar dan tanah jahat yang tak terbatas saling bertarung dan tak terkalahkan. Begitulah cara kota Tianqi didirikan. Hanya saja tahun-tahun ini telah berlalu, dan orang kuat ini telah sampai pada akhir hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya tidak ada orang kuat yang melawan langit di kota Tianqi. Oleh karena itu, ia telah dipaksa ke posisi putus asa oleh klan iblis dari tanah jahat yang tak terbatas dan gunung salju besar. Situasinya tidak optimis. Mendengar perkataan burung gagak itu, Lin Bai sedikit mengerti tentang 4 kota utama manusia. Burung gagak itu melanjutkan, adapun kota Lingqiao, itu adalah kota yang memiliki sifat dinasti. Setiap generasi pemilik kota menyebutnya Kaisar Lingqiao. 3 kekuatan terkuat di kota Lingqiao adalah 3 legiun di bawah Kaisar Lingqiao, yang disebut pasukan terlarang, pasukan yang mengubah langit, dan pasukan yang menutupi lautan. Meskipun ada banyak keluarga, besar dan kecil, di kota Lingqiao, keluarga-keluarga ini harus membayar upeti kepada Kaisar Lingqiao setiap bulan. Lawan utama kota Lingqiao di makam dewa adalah kota segala kejahatan. Itu juga karena Kaisar Lingqiao dari segala zaman. Dia masih tidak berperi kemanusiaan. Dia selalu mengusir para prajurit keluar dari kota Lingqiao, dan masih hidup sendiri. Orang-orang ini menetap di hutan belantara dan menari dengan klan iblis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang dan iblis menjadi semakin banyak. Sebuah kota yang mewakili kejahatan bangkit dari tanah. Sejak hari ketika kota kejahatan didirikan, pertempuran antara kota Lingqiao dan kota Wanxi tidak pernah berhenti selama sehari. Kota Yinyu dalam situasi yang baik. Meskipun ada beberapa pertengkaran, tidak ada perang dalam beberapa tahun terakhir. Perang antara kota Lingqiao dan kota Wanxi tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Ada terlalu sedikit orang kuat di kota Tianqi, dan klan iblis dengan medan es dan gunung salju di punggung mereka menyerang kota Tianqi, menunjukkan kekalahan.
Hal terbaik yang pernah saya miliki adalah kota Tianyi, yang tidak memiliki persaingan dengan dunia. Tidak ada musuh asing. Ada pasokan orang kuat terus-menerus dari menara pemetik bintang, yang membuat kekuatan kota Tianyi semakin tinggi. Burung Gagak berbicara dengan Lin Bai. Lin Bai juga sangat tertarik mendengarkan pertikaian kekuasaan di makam dewa. Dia pikir itu sangat menarik, terutama karena dia tahu lebih banyak tentangnya. Jika dia menghadapi masalah di masa depan, dia tidak akan begitu terikat. Bagaimana dengan perbaikan hantu? Apakah tidak ada wilayah lain untuk perbaikan hantu kecuali medan perang Kingsu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah tiba di medan perang Kingsu, Lin Bai menyadari bahwa ada kelompok ketiga di makam para dewa selain Teran dan Iblis. Mereka disebut Ghost Siu, yang juga bisa disebut hantu. Bab 3788 Raja Hantu Tianzong. Bagaimana dengan perbaikan hantu? Selain medan perang Kingsu, di mana lagi perbaikan hantu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Burung Gagak berkata, praktik kultivasi hantu pada awalnya sangat sulit. Pada tahap awal kultivasi hantu, hantu lahir dari roh jahat langit dan bumi. Pada saat ini, tidak ada kecerdasan. Mereka berkeliaran bebas di antara langit dan bumi, tanpa tujuan. Jika mereka ditemukan oleh yang kuat, mereka akan dibunuh. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menumbuhkan kebijaksanaan, tetapi selangkah demi selangkah, Anda membutuhkan banyak kesempatan dan kekuatan jika Anda ingin mengolah diri Anda ke tingkat Tao dan berdiri teguh di makam dewa. Oleh karena itu, kelompok etnis perbaikan hantu sangat lemah, tetapi di makam dewa, ada banyak situs perbaikan hantu, tetapi banyak dari situs ini tidak berada di panggung. Satu-satunya kekuatan yang layak disebutkan adalah medan perang Kingsu dan pemakaman naga. Makam naga terletak di ujung tenggara makam dewa surga. Terletak di pegunungan dan hutan tandus yang tak berujung. Itu adalah tempat yang jarang dikunjungi orang sepanjang tahun. Bahkan jika seniman bela diri di daerah Jiujidao tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan, mereka tidak akan melangkah ke tempat terpencil di mana tidak ada kultivasi spiritual. Kota Tianyi adalah kota terdekat untuk mengubur Long Yuan. Namun, butuh waktu setengah bulan bagi para Taois untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk mengubur Long Yuan dari kota Tianyi. Oleh karena itu, selama hantu Siu yang mengubur Dragon Yuan tidak mencari kematian untuk menantang kota Tianyi hampir tidak dapat melakukan perjalanan jauh untuk memprovokasi hantu Siu dari pemakaman Long Yuan. Namun, beberapa prajurit kuat di gedung Jiexing kota Tianyi terkadang pergi ke makam Long Yuan untuk berkunjung. Para praktisi hantu di makam Long Yuan tahu bahwa itu adalah seniman bela diri dari menara Jiexing, dan tidak berani membuat kesalahan. Meskipun mereka diminta untuk membunuh beberapa praktisi hantu yang remeh, dan membiarkan mereka mendapatkan rasa pencapaian, mereka akan pergi. Kota Tianyi dan makam naga adalah tetangga dekat, tetapi tidak pernah ada perang. Lagi pula, praktik kultivasi hantu di kuburan naga itu rendah hati dan jarang muncul di makam dewa tanpa alasan apapun. Oleh karena itu, banyak orang tahu berapa banyak praktisi hantu yang kuat di makam dewa. Kata burung gagak dengan suara rendah. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tahu berapa kekuatan kultivasi hantu di makam naga? Burung gagak memikirkannya dengan saksama dan berkata sambil tersenyum, kekuatan Yuan naga yang terkubur setidaknya lebih kuat dari medan perang Kingsu dan kota Yinyu, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun kultivasi hantu di makam Yuan naga sangat kuat, mereka harus melewati kota Tianyi jika ingin mendapatkannya. Jangan lupa bahwa menara bintang pemetik kota Tianyi juga tidak lemah. Dengan kata lain, jika bukan karena penguburan gua naga di kota selama bertahun-tahun ini, akan lebih damai bagi para biksu hantu untuk mengubur Yuan naga. Ketika Lin Bai dan burung gagak sedang duduk di depan rumah kayu sambil mengobrol, di sisi lain, tiga hantu, tulang hitam, Yan Mian dan Niu Buta, meninggalkan lembah daun merah. Setelah memikirkannya, mereka memutuskan untuk melaporkan kisah lembah Hongye kepada Raja Hantu Tianzong. Bagaimanapun, sekarang mereka bertiga telah banyak menderita di lembah Hongye. Meskipun mereka tidak berharap Raja Hantu akan membalas dendam, mereka dapat dengan mudah memukul mundur tiga orang kuat di alam Tao 5 kesengsaraan. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Mereka menduga bahwa bahkan pedang putih Zun bukanlah tingkat Dao Zun, mungkin keberadaan Jiuji Dao Jing. Apa konsep Jiuji Dao Jing? Di makam Tianshen, orang kuat Jiuji Dao Jing jarang. Tanpa kecuali, mereka adalah penguasa setiap benteng. Misalnya, 4 Kaisar Iblis di Gunung Iblis dan Kaisar Luo Chagui di medan perang Kingsu semuanya adalah keberadaan Jiuji Dao Jing. Bahkan Raja Hantu Gunung Tianzong tidak berani menyebut dirinya Kaisar Hantu. 3 orang datang ke rumah Tianzong Guiwang bersama-sama.
Setelah melapor, mereka melihat raja. Rumah hantu Raja Hantu Tianzong seperti istana di bawah tanah. Meskipun gelap dan suram, itu unik dan memiliki semacam suasana kediaman Dewa Bumi. Raja Hantu Tianzong tampak seperti pria parubaya dengan jiwa penuh dan wajah berkilau. Tampaknya dia tidak berbeda dengan pria parubaya orang biasa. Jika dia tidak tinggal di rumah hantu bawah tanah yang gelap, saya khawatir hanya sedikit orang yang akan tahu bahwa pria ini adalah Raja Hantu yang menguasai pegunungan. Lihat Raja Hantu. Tulang hitam dan 3 orang lainnya bergegas maju untuk menyembah. Raja Hantu Tianzong mengangkat alis pedangnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Dilukai oleh Teran? Atau apakah itu dilukai oleh klan iblis? Apakah kamu bahkan merusak Dauji?" Dengan kekuatan Raja Hantu Tianzong, sekilas dia bisa melihat bahwa ketiga orang itu terluka parah dan Dauji juga terluka. Dia bertanya sambil tersenyum bahwa sejak Teran dan Iblis memasuki medan perang Kingsu, mereka akan mengalami gesekan dan pertikaian dengan para hantu dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, berapa banyak hantu gunung di bawah komando Raja Hantu Tianzong yang telah melapor kepada kita. Namun, Raja Hantu Tianzong juga tahu bahwa kali ini Teran dan Iblis memasuki medan perang Kingsu untuk menjelajahi harta karun. Selama Iblis tidak sengaja bertarung, Teran dan klan Iblis tidak akan melawan perbaikan hantu. Jika ada Teran dan klan Iblis yang bertarung untuk membunuh perbaikan hantu dan merampok harta karun, itu bukan perburuan harta karun biasa. Itu mungkin akan menyebabkan perang antara Teran dan perbaikan hantu. Pada saat itu, Kaisar Hantu Jiuji di medan perang Kingsu tidak akan tinggal diam. Tuan Hantu. Hantu Xiuyan maju dan dengan hormat menyampaikan seluruh cerita atas nama ketiga orang itu. Bagaimana mereka menemukan burung gagak mencuri harta karun, bagaimana mereka pergi ke lembah daun merah, dan bagaimana mereka dipukul mundur oleh pedang Lin Bai. Semua hal ini jelas dan nyata. Kami bertiga tidak berdaya. Kami bukan saingan. Oleh karena itu, kami akhirnya menamai Raja Hantu dengan nama Lord Gui. Kami kagum padanya. Mohon maafkan saya. Tulang hitam berkata dengan sedikit permintaan maaf, tetapi untungnya, setelah mendengar tentang nama Raja Hantu, dia berkata bahwa demi Raja Hantu, dia akan menyelamatkan hidup kita dan hanya membiarkan kita menyerahkan 2/3 dari kekuatan buah Tao. Kami menyelamatkan hidup kami dan kembali untuk melaporkan masalah ini kepada Raja Hantu. Mendengar ini, Raja Hantu di Tianzong sedikit bermartabat dan matanya menyipit. Dia memilah-milah berita dari 3 orang itu di dalam hatinya dan berbisik pada dirinya sendiri, pedang putih yang dihormati diduga Dao Zun Qiang namun, mereka hanya menganggap kultivasi kuasa Taoisme sebagai manusia pedang berarti surga, kekuatan pedang sangat kuat mereka bertiga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mendengar bisikan Raja Hantu Tianzong, ketiganya tidak menyela dan berdiri dengan hormat di bawah. Setelah setengah dering, Raja Hantu Tianzong kembali kepada Tuhan dan berkata sedikit, "Baiklah, aku tahu tentang ini. Kalian dapat kembali ke rumah hantu masing-masing dan beristirahat. Kalian dapat yakin bahwa karena orang kuat itu mengatakan bahwa kalian akan diampuni hidup kalian, tentu saja kalian tidak akan menyesalinya. Kalian dapat yakin bahwa rumah hantu tidak akan menemukan kalian di depan pintu. Terima kasih, Tuan Hantu." Setelah ketiganya mengucapkan terima kasih, mereka dengan hormat memberi hormat, dan kemudian meninggalkan rumah hantu Raja Hantu Tianzong dan kembali satu sama lain. Setelah ketiga orang itu pergi, seorang wanita muda keluar dari belakang Raja Hantu Tianzong. Dia berkata pelan, "Apakah kamu benar-benar seorang ahli tingkat Dao Zun?" Raja Hantu Tianzong berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin jika kamu benar-benar ahli tingkat Dao Zun, kamu tidak perlu menggunakan pedang untuk menghadapi mereka bertiga. Hanya dengan sekali tatap saja sudah cukup untuk membunuh mereka ratusan kali. Namun, tidak semua orang adalah ahli tingkat Dao Zun, dan diperkirakan dia juga ahli yang tidak dapat diprovokasi. Aku penasaran mengapa dia meminta kekuatan Dao Zun. Apakah dia mencoba untuk menyembuhkan? Atau apakah kamu sedang berlatih semacam keterampilan sihir?" Raja Hantu Tianzong tampak muram. Setelah merenung cukup lama, dia berkata, "Mimpi putih, tolong pergi dan ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Pedang Putih ini. Bawalah beberapa hadiah untuk." Bab 3789 Ilmu Pedang Lembut. Perkataan burung gagak itu membuat Lin Bai memiliki pemahaman sederhana tentang kekuatan di makam dewa. Di makam dewa, sekarang ada 3 klan, yaitu, klan manusia, klan iblis, dan klan hantu. Manusia membangun kota, klan iblis menduduki pegunungan, dan klan hantu adalah raja di bawah tanah. Di permukaan, tampaknya air sumur dari ketiga klan itu tidak menyerbu sungai, tetapi mereka saling menyeimbangkan dan membatasi. Setiap pihak yang kuat akan dibatasi oleh 2 pihak lainnya.
Di antara 4 kota umat manusia, kota Lingqiao adalah kota dinasti, kota Yinyu adalah kota klan, kota Tianyi adalah kota klan, dan kota Tianqi adalah tempat yang kacau. 4 iblis dari klan iblis, tanah tak terbatas dari gunung busuk dan rawa bau, gunung salju di atas lapangan es, gunung iblis di jutaan gunung, dan kota jahat tempat manusia dan iblis hidup berdampingan. 2 wilayah suku Gui adalah medan perang Qingsu tempat mayat-mayat kuno dikuburkan, dan Longyuan tempat sumber yin dan qi jahat dikuburkan. Ketiga kekuatan itu saling terkait, membatasi, dan menyeimbangkan satu sama lain. Tidak masalah untuk mengatakan bahwa ketiga kekuatan itu berada pada saat yang sama. Ngomong-ngomong, harta apa yang kamu dapatkan dari ketiga biksu hantu itu? Lin Bai tiba-tiba menoleh ke Gagak dan bertanya. Wajah Gagak itu sedikit malu dan kaku. Dia pikir dia telah memperkenalkan begitu banyak tentang situasi kekuatan di makam dewa untuk Lin Bai. Dia pikir Lin Bai akan melupakan harta karun itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai masih mengingatnya sepanjang waktu dan mengemukakannya. Lin Bai mencibir. Dia sudah melihat bahwa Gagak itu memiliki motif tersembunyi. Pada hari kerja, jika dia ingin mendapatkan berita dari mulut Gagak, itu lebih sulit daripada pergi ke langit. Tetapi hari ini, Gagak itu telah mengatakan begitu banyak kepada Lin Bai tanpa alasan. Bagaimana mungkin dia tidak membuat Lin Bai curiga? Namun, saat Lin Bai bertanya, burung Gagak itu tidak mudah dihindari. Lagi pula, Lin Bai baru saja mengejutkan ketiga pendeta hantu itu, lalu ragu-ragu dan berkata, tidak ada yang baik tentang mereka. Apa saja hal baik yang ada di dalam perbaikan hantu dari 5 perampok itu? Aku pikir ada lebih banyak hal baik di rumah hantu Raja Hantu Tianzong. Keluarkan dan lihatlah. Lin Bai jarang berbicara dengan burung Gagak. Dia hanya mengambil semua harta yang mereka dapatkan dari 3 rumah hantu dan membiarkan Lin Bai melihatnya satu per satu. Burung Gagak itu mendesah tak berdaya dan mengambil semua harta itu. Dengan suara gemerincing, harta dari cincin penyimpanan burung Gagak jatuh ke tanah dan menumpuk menjadi sebuah bukit. Semua jenis harta memancarkan kilau yang menawan, permata dan permata, yang sangat mempesona. Lin Bai perlahan mengambil harta karun itu dan menaruhnya di dalam hatinya. Namun, tidak ada satu pun yang terlihat. Setelah setengah suara, Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan berkata tanpa berkata apa-apa, inikah yang kau dapatkan dari ketiga biksu hantu itu dengan risiko yang sangat besar? Kau tidak membodohiku, kan? Gagak itu menatap, berkata dengan tergesa-gesa, aku yang bisa menipumu, kau melihatku begitu jujur, aku tampaknya bisa menipu orang. Lin Bai berkata, berikan aku bendera pemurnian jiwa. Apa yang kau lakukan? Berikan padaku. Lin Bai berulang kali bertanya kepadanya di mana harus mengambil bendera pemurnian jiwa dari Gagak itu. Dengan sekejap tangannya, embun beku bulan muncul di depan Lin Bai. Tetapi pada saat pertama munculnya embun beku bulan, dia dengan cepat mulai merasakannya. Dia melihat sekeliling dengan ngeri dan melihat bahwa tidak ada yang berbeda. Kemudian dia berpikir bahwa dia takut Lin Bai telah mengatasinya, dan kemudian dia merasa lega. Harta karun apa yang kau dapatkan dari ketiga biksu hantu itu? Lin Bai bertanya dengan suara dingin. Yus Huang segera melihat harta karun yang menumpuk seperti gunung di tanah. Meskipun semuanya bagus, ada juga senjata ajaib, tetapi semuanya adalah harta karun yang tidak penting. Tentu saja, Lin Bai memandang rendah mereka. Setelah mempelajarinya dengan saksama, Yus Huang menemukan bahwa beberapa harta karun tidak ada di antara mereka, jadi dia melihat burung Gagak dari sudut matanya. Burung Gagak itu menatap, tampaknya sedang mengaum pada Yus Huang, juga tampaknya memperingatkan Yus Huang. Ini. Semuanya ada di sini. Setelah memikirkannya, Yus Huang jelas memilih burung Gagak di antara Lin Bai dan burung Gagak. Bagaimanapun, Yus Huang pergi bersama burung Gagak, tetapi dia telah melihat kekuatan gaib burung Gagak. Yus Huang tahu betul bahwa asal-usul burung Gagak ini sangat luar biasa, bahkan lebih kuat dari Lin Bai. Melihat bahwa Yus Huang bahkan bersaksi untuk burung Gagak, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, Lin Bai merasa bahwa lembah daun merah penuh dengan kejahatan dan yin, yang membuat hati Lin Bai bergetar. Lin Bai, ada hantu yang datang. Aku tidak dapat ditemukan oleh mereka. Kalau tidak, Kaisar Hantu Luocha tidak akan membiarkanku pergi. Yue Suang berkata dengan sedikit khawatir kepada Lin Bai. Kembalilah, kata Lin Bai dengan lembut, bentuk tubuh Yue Frost berkedip, masuk ke dalam bendera pemurnian jiwa, burung Gagak akan menelan kembali bendera pemurnian jiwa di pintu masuk, terbang ke bahu Lin Bai, berdiri dengan tenang.
Sangat mudah untuk merasakan yin dan qi jahat, karena ketika yin dan qi jahat menyembur keluar dalam jumlah besar, itu akan membawa napas dingin yang ekstrim. Napas dingin dan yin semacam ini tidak berasal dari persepsi tubuh, tetapi dari persepsi roh. Burung gagak menyimpan harta karun di seluruh tanah, dan Lin Baijing duduk di ruangan itu. Mimpi putih, hantu kecil, datanglah untuk mengunjungi ahli pedang putih di hadapan perintah Raja Hantu di Tianzong. Silakan temui aku. Setelah beberapa saat, sebuah suara lembut terdengar dari luar lembah daun merah. Meskipun dia belum melihat siapapun, dia tahu bahwa dia cantik. Karena kamu adalah utusan khusus Raja Hantu, silakan masuk. Lin Bai berkata dengan tenang. Dengan lambaian tangannya, pintu kayu terbuka, yang membuat kata-kata Lin Bai jatuh. Saat pintu kayu terbuka, Bai Meng, yang berada tepat di luar lembah daun merah, tiba-tiba datang ke rumah kayu Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di tempat gelap di depan rumah kayu, angin puyuh yin dan qi jahat berubah menjadi angin puyuh. Seorang wanita cantik berpakaian putih keluar dari kegelapan dan membungkuk kepada Lin Bai untuk memberinya berkah. Mimpi putih, hantu kecil, aku telah bertemu dengan para pendahuluku. Setelah upacara, Bai Mengcai mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Bai, dan menatap keempat mata Lin Bai. Wajahnya halus dan unik. Namun, ketika dia menatap Lin Bai, dia hanya melihat keheningan yang tenang di mata Lin Bai. Tampaknya dia tidak serakah akan kecantikan dunia yang makmur. Melihat Bai Meng memberi hormat, Lin Bai berkata sambil tersenyum, kamu adalah kultivasi Wuji Daojing dan utusan khusus Raja Hantu. Aku hanya seorang pejuang di alam kuasi Tao. Bagaimana dia bisa tahan dengan kesopanan utusan khusus? Bai Mengrou berkata dengan suara, Tuan Hantu tahu bahwa ada beberapa praktisi hantu yang tidak memiliki mata panjang untuk mengganggu tetua King Xiu. Ini terjadi di pegunungan Tianzong, yang merupakan tanggung jawab Raja Hantu. Oleh karena itu, Tuan Hantu mengirimku untuk menebus kesalahan. Jika kamu ingin menebus kesalahan, kamu harus memiliki etika secara alami. Aku hanya berharap tetua tidak akan menertawakan para setan. Jika kamu tidak dapat mempelajari etika ras manusia, kamu akan belajar sedikit ketidakmanusiawian. Bai Meng menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ketika burung gagak mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya dan berbisik, sayang, Lin Bai, ini adalah seperangkat teknik pedang yang lembut. Diperkirakan tidak banyak pria di pegunungan Mausolem yang dapat menahan kultivasi hantu wanita ini. Posturnya sangat rendah, tetapi saya tidak tahu apakah itu penghormatan di hadapan seorang prajurit. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. PS, selamat tahun baru, saudara-saudari. Kami belum melihat berita akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, para tetua di keluarga sedang membicarakan beberapa kejadian baru-baru ini. Kaisar Jian juga telah melihat banyak berita. Saya harap semua saudara-saudari menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Lebih baik tidak pergi ke tempat-tempat dengan banyak orang atau tempat-tempat dengan arus orang yang besar, dan memakai masker saat keluar. Ingat, ingat, ingat. Akhirnya, saya berharap Anda semua sehat, semua yang terbaik, damai dan gembira, dan kekayaan negara kita. Bab 3790 Permintaan Maaf Raja Hantu. Pada titik ini, Guixiu Bai Meng rendah hati dan sopan, lembut dalam berbicara dan tersenyum, seperti angin musim semi di wajahnya, yang membuat orang merasa nyaman dan pengertian. Meskipun dia adalah tubuh jiwa dan tubuh, dia memiliki wajah yang cantik, fitur wajah yang halus dan sosok yang anggun. Bahkan jika dia tidak dapat disentuh, itu juga bisa menyenangkan mata. Penguasa hantu berkata bahwa itu adalah perbaikan hantu Gunung Tianzong yang tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia mengganggu King Xiu yang lebih tua dan memerintahkan saya untuk memberikan beberapa hadiah untuk menebus kesalahan. Tolong jangan salahkan saya. Terimalah. Begitu suara itu jatuh, Guixiu Bai Meng mengangkat tangannya dan sebuah tas penyimpanan melayang di antara tangannya dan mengangkatnya ke Lin Bai. Mulut Lin Bai tersenyum, wajahnya tenang, dan dia mengangkat tangannya. Hasilnya, tas penyimpanan itu langsung terbuka. Di dalamnya, ada ribuan buah daoguo besar dan kecil. Beberapa di antaranya telah mengering untuk waktu yang lama. Beberapa di antaranya penuh dengan makna dao yang kuat, dan itu jelas baru saja diperoleh. Ini. Ketika Lin Bai melihat begitu banyak buah, hatinya panas, tetapi wajahnya masih tenang, dan dia ingin berhenti berbicara. Bai Meng terkekeh, jangan khawatir, buah-buah Tao ini milik Raja Hantu kita. Seperti yang kamu tahu, racun di medan perang Kingsu telah hancur. Para manusia dan iblis telah memasuki medan perang Kingsu untuk menjelajahi harta karun. Tentu saja, ada banyak manusia dan klan iblis yang mengingini harta karun Raja Hantu dan membobol rumah hantu. Tidak mudah bagi Raja Hantu untuk membaca dan berlatih.
Dia tidak membunuh mereka, tetapi hanya mengambil buah Dao. Setelah menghancurkan kultivasi Taoisme, mereka melepaskannya. Tentu saja, ribuan buah Tao tidak dapat diperoleh dalam semalam. Ini adalah koleksi Raja Hantu selama bertahun-tahun. Meskipun buah-buah ini berguna bagi praktisi Tao, buah-buah ini tidak terlalu berguna untuk kultivasi hantu. Tuan, saya perlu mendengarkan jalan kematian. Selain itu, Tuan Hantu juga mengatakan bahwa jika sesepuh bertemu dengan pembudidaya hantu di Gunung Tianzong di masa depan dan meminta masalah, dia akan melaporkan namanya kepadanya. Jika pembudidaya hantu itu masih ingin menyinggung sesepuh, sesepuh dapat membersihkan pintu untuk Raja Hantu dan membunuhnya sesuka hati. Bai Meng berbicara tentang Raja Hantu Tianzong perlahan. Tidak ada rasa tidak hormat di antara kata-katanya. Sebaliknya, Lin Bai mendengar bahwa Raja Hantu Tianzong sedang menyanjung. Tampaknya Raja Hantu Tianzong tidak ingin menjadi musuh dengan Lin Bai. Lin Bai mengangkat tangannya, menyimpan tas penyimpanannya dan berkata, karena itu adalah niat baik Raja Hantu, saya tidak akan menolak. Tolong beritahu Raja Hantu bahwa selama pembudidaya hantu tidak datang untuk bertarung, aku tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah di pegunungan Tianzong. Tuan, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Bai Meng berjanji berulang kali. Sesaat kemudian, bayangan Bai Meng berkelebat dan berubah menjadi angin. Sebelum rumah kayu, dia meninggalkan lembah daun merah dan kembali ke rumah hantu Raja Hantu di Tianzong. Lin Bai menimbang ribuan Dao Guo di dalam tas penyimpanan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Raja Hantu Makam tampaknya melihat bahwa saya membutuhkan Dao Guo dan mengirimkannya secara khusus. Meskipun tampaknya menyanjung, itu juga jelas memperingatkan saya untuk tidak menguras semua buah dari Gunung Tianzong. Burung gagak melengkungkan mulutnya dan berkata, sangat menarik untuk melihat Raja Hantu Makam pada hari ini. Ngomong-ngomong, Lin Bai, Anda berjanji kepada Raja Tianzong bahwa kita tidak akan membuat masalah di pegunungan Tianzong, dan perbaikan hantu memiliki begitu banyak harta di tangannya, bukankah kita harus lebih? Apakah Anda benar-benar ingin memaksa Raja Tianzong untuk datang? Aku bisa katakan padamu, jangan lihat penampilan santai Raja Hantu Tianzong ini, tapi jika kau berani memindahkan perbaikan hantu di pegunungan Tianzong lagi, aku takut Raja Hantu akan datang sendiri ke pintu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Raja Hantu Tianzong mengirim Bai Meng untuk menebus kesalahan, tapi Lin Bai merasa itu lebih seperti peringatan. Arti dari Raja Hantu Tianzong sangat sederhana. Jika kau ingin menjelajahi harta karun di Gunung Tianzong, atau membersihkannya, aku tidak berani, tapi premisnya adalah kau tidak dapat melakukan apapun pada Guixiu, jika tidak, Raja Hantu tidak akan menyerah begitu saja. Pada saat yang sama, hal-hal di lembah daun merah telah selesai, dan sekarang saatnya untuk pergi. Ambil kesempatan ini untuk memadatkan segel kedua Dewa Tao sebelum pergi. Lin Bai melihat tas penyimpanan yang dikirim oleh Raja Hantu Tianzong di tangannya, dan matanya panas. Ini memang kekurangan Lin Bai sekarang. Sekarang segel Tao kedua Lin Bai telah terbentuk. Ribuan segel Tao ini cukup bagi Lin Bai untuk memadatkan segel Tao kedua. Saat itu, kekuatan Lin Bai akan mencapai level 2 perampokan. Kekuatan bertarung dari dua perampokan itu dikombinasikan dengan senjata ajaib dan hati pedang. Bahkan jika dia adalah orang kuat di 4 perampokan, Lin Bai memiliki sedikit kepercayaan diri. Begitu mata Lin Bai terbuka dan tertutup, tas penyimpanan terbuka, dan setiap buah terbang dengan sendirinya. Di depan Lin Bai, kekuatan Dao Guo bagian dalam ditarik keluar dari Dao Guo dan berubah menjadi gumpalan asap, yang berkumpul di dada Lin Bai. Dao Guo, yang dipompa keluar dari kekuatan Dao Guo, berubah menjadi abu terbang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat Lin Bai mulai berlatih, burung gagak itu meninggalkan pondok dan berdiri di pohon tua di luar. Dia tidak mengganggu Lin Bai. Kebetulan perhatian Lin Bai tertarik oleh ribuan buah Tao, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk membersihkan harta karun itu. Sayang sekali pegunungan yang begitu luas dan begitu banyak harta karun tidak dapat diambil kali ini. Burung gagak menghela nafas di pegunungan Tianzong yang terpencil. Sekarang Lin Bai mengambil Dao Guo, itu sama saja dengan berbaikan dengan Raja Hantu Tianzong. Jika burung gagak berbalik dan terus mencuri harta karun Guixiu, saya khawatir Raja Hantu itu benar-benar akan datang ke pintunya. Burung gagak juga tahu bahwa kekuatan Raja Hantu Tianzong sangat penting. Hantu Xiu yang dapat menduduki gunung untuk menjadi raja jelas bukan peran biasa. Bahkan jika itu tidak sebagus Kaisar Hantu Luocha, diperkirakan itu tidak jauh di belakang. Tidak perlu bagi burung gagak untuk pergi ke tempat lain untuk marah. Seketika burung gagak mengeluarkan bendera pemurnian jiwa dan memanggil embun beku bulan untuk membahas arah selanjutnya.
Di sisi lain, Lin Bai berlatih segel kedua Taoisme dengan sepenuh hati di rumah kayu. Waktu berlalu dengan cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat fajar pada hari kelima, burung gagak dan Yus Huang telah membahas tempat yang akan dituju selanjutnya. Matanya bersemangat dan bersemangat. Jelas, dia menantikan tempat berikutnya. Tepat pada saat ini, cahaya putih yang menyilaukan melintas di rumah kayu, dan kekuatan dua perampokan menyebar keluar. Lin Bai, terobosan. Yus Huang terkejut. Dia dapat merasakannya dengan saksama, tetapi dia menemukan bahwa Lin Bai masih hanya memiliki kultivasi kuaso Daojing, tetapi dia memiliki kekuatan untuk merampok Daojing. Ini bukan terobosan, tetapi keberhasilan dalam kultivasi. Tatapan dari burung gagak membuat Yus Huang kembali ke bendera pemurnian jiwa. Setelah menelan bendera, dia terbang ke kabin. Dia melihat Lin Bai Zeng melihat segel Tao kedua di dadanya. Ribuan buah Tao dimurnikan dan dicairkan. Akhirnya, dia memenuhi harapannya dan memadatkan segel kedua.